Sejarah Indonesia tidak hanya ditulis oleh tangan para laki-laki yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh perempuan tangguh yang berdiri di garis depan perjuangan dengan keberanian yang sama besarnya. Dalam setiap zaman, di balik gemuruh pertempuran dan diplomasi, selalu ada sosok perempuan yang menyalakan obor semangat bangsa. Bunga Sakura era Kartini, pelita dari Jepara. Pada akhir abad ke-19, ketika kebanyakan perempuan Jawa masih terkungkung dalam adat dan batasan sosial, lahirlah seorang perempuan bernama Raden Adjeng Kartini. Di balik tembok rumahnya di Jepara, ia menulis surat-surat yang menggugah hati dunia. Dalam suratnya kepada sahabat Belandanya, Kartini menumpahkan kegelisahan dan impian tentang kebebasan perempuan Indonesia untuk belajar, berpikir, dan berjuang. Kartini tidak memimpin perang, tidak memegang senjata, tetapi tulisannya lebih tajam dari peluru. Gagasan-gagasannya tentang pendidikan dan kesetaraan menjadi benih yang kemudian tumbuh menjadi gerakan emansipasi perempuan di seluruh Nusantara. Hari lahirnya kini diperingati sebagai simbol perjuangan perempuan, bukan karena ia melawan dengan kekerasan, tetapi karena ia melawan dengan pikiran. Pedang menyilang dua Kat Nyak Dien, api perlawanan dari Aceh. Dari utara Pulau Sumatera, sejarah mencatat nama yang tak kalah gagah, Kat Nyak Dien. Setelah suaminya, Teku Umar, gugur di medan perang melawan Belanda, ia tidak menyerah pada nasib. Justru api perlawanan dalam dirinya semakin menyala. Dengan pasukan kecil, ia bergerilya di hutan-hutan Aceh, memimpin rakyatnya dengan keberanian luar biasa. Walau akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sumedang, semangat Kat Nyak Dien tak pernah padam. Ia menjadi lambang perlawanan perempuan Aceh yang rela kehilangan segalanya demi kemerdekaan bangsanya. Dalam setiap kisah perjuangan rakyat Aceh, namanya selalu disebut dengan penuh hormat, sebagai singa betina dari Aceh. Merpati Martha Christina Tiahahu, putri pahlawan dari Maluku. Di Maluku, semangat perjuangan juga berkobar melalui sosok muda bernama Martha Christina Tiahahu. Di usia yang masih belia, ia telah mengangkat senjata bersama ayahnya menentang penjajahan Belanda. Ia bukan hanya menjadi saksi perang, tetapi ikut bertarung di medan tempur dengan keberanian yang membuat musuh gentar. Ketika akhirnya ditangkap dan dibuang ke kapal perang Belanda, ia memilih mati daripada tunduk. Kisah hidupnya menjadi simbol keberanian perempuan muda yang menolak dijajah. Hingga kini, namanya diabadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda di Maluku dan seluruh Indonesia. Bunga sepatu Dewi Sartika, cahaya pendidikan di tanah Sunda. Sementara itu di tanah Pasundan, Dewi Sartika membuka jalan baru bagi pendidikan perempuan. Ia mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan pada masa ketika pendidikan masih menjadi hak istimewa kaum laki-laki. Dengan tekad dan kesederhanaan, ia melatih perempuan agar bisa membaca, menulis, dan berpikir mandiri. Sekolah-sekolah yang dirintisnya menjadi pelopor pendidikan perempuan pribumi di Indonesia. Dari sana lahir generasi baru perempuan terdidik yang berani berbicara, berpendapat, dan berperan di masyarakat. Dewi Sartika membuktikan bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat untuk melawan penindasan. Api Laksamana Malahayati, Panglima Laut perempuan pertama. Berabad-abad sebelum masa Kartini, Indonesia sudah memiliki sosok luar biasa, Laksamana Ke.U. Malahayati. Ia adalah Panglima Laut perempuan pertama di dunia, memimpin armada perang Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Ia memimpin pasukan Inong Bale, para janda pejuang yang kehilangan suami di medan perang melawan penjajah Portugis dan Belanda. Dengan strategi dan keberaniannya, Malahayati menorehkan sejarah gemilang dalam dunia maritim Nusantara. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan dan keberanian tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh semangat dan cinta terhadap tanah air. Bunga matahari perempuan di era modern. Perjuangan perempuan Indonesia tidak berhenti di masa kolonial. Setelah kemerdekaan, banyak tokoh perempuan tampil memperjuangkan hak-hak rakyat dalam berbagai bidang, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sosok seperti Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan, Maria Ulfa Santoso, Megawati Soekarno Putri, hingga aktivis muda masa kini, menunjukkan bahwa semangat perjuangan itu masih hidup. Mereka membawa semangat Kartini, keberanian Kat Nyak Dien, dan kecerdasan Dewi Sartika ke panggung modern, memperjuangkan keadilan, pendidikan, serta kesetaraan gender di Indonesia yang terus berkembang. Matahari terbit penutup, warisan semangat abadi. Sejarah perempuan Indonesia adalah sejarah tentang keteguhan hati. Mereka mungkin tidak selalu tercatat di halaman depan buku sejarah, tapi tanpa mereka, kisah Indonesia tidak akan pernah lengkap.
Di balik setiap perjuangan besar, ada tangan perempuan yang mengasuh, mendidik, dan menjaga api cinta tanah air agar tidak padam. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa keberanian tidak selalu datang dengan kekuatan fisik, tetapi dengan ketulusan dan keyakinan untuk mengubah dunia. Dan selama semangat itu terus hidup dalam hati setiap perempuan Indonesia, bangsa ini akan selalu memiliki cahaya, cahaya yang tidak akan pernah padam. Setelah masa kemerdekaan, Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajahan asing, tetapi melawan bentuk penjajahan baru, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. Di masa ini, perempuan Indonesia kembali menunjukkan peran pentingnya, bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan mengangkat suara dan gagasan. Kotak Pilihan Perempuan dan Gerakan Reformasi 1998. Di tahun 1998, saat gelombang reformasi mengguncang negeri, banyak perempuan turun ke jalan. Mereka berdiri di garis depan bersama mahasiswa dan rakyat, menuntut keadilan dan perubahan. Sosok-sosok seperti Sri Bintang Pamungkas, Megawati Soekarnoputri, dan Sinta Nuriyah Wahid menjadi simbol keberanian perempuan dalam politik dan perjuangan rakyat. Ketika Soeharto akhirnya lengser dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa, suara perempuan ikut bergema dalam sejarah. Mereka tidak hanya menjadi pendukung perubahan, tetapi juga penentu arah masa depan bangsa. Perempuan mulai tampil di ruang publik, di parlemen, di media, di organisasi sosial, membawa semangat reformasi ke dalam kehidupan nyata. Topik kelulusan perempuan dan pendidikan. Semangat yang dulu dinyalakan oleh Kartini dan Dewi Sartika kini tumbuh subur di seluruh penjuru Indonesia. Perempuan bukan lagi sekadar penerima pendidikan, tetapi juga pencipta ilmu. Banyak perempuan Indonesia menjadi profesor, ilmuwan, dan pendidik yang berpengaruh di dunia akademik. Di sekolah-sekolah dan universitas, guru-guru perempuan menanamkan nilai-nilai kebebasan berpikir dan kesetaraan bagi generasi muda. Mereka tidak hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga menanamkan semangat untuk bermimpi dan berani. Dari ruang kelas yang sederhana hingga laboratorium modern, perempuan Indonesia membuktikan bahwa kecerdasan tidak mengenal jenis kelamin. Timbangan dua perempuan dan politik. Reformasi membuka jalan bagi perempuan untuk berperan lebih besar dalam pemerintahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki seorang presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri, yang memimpin bangsa di awal tahun 2000-an. Meski penuh tantangan, kepemimpinannya menjadi simbol bahwa perempuan mampu berdiri sejajar dengan laki-laki dalam memimpin negeri. Selain Megawati, banyak perempuan lain tampil di panggung politik. Hovifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, Susi Pujastuti, dan banyak lagi. Mereka membawa gaya kepemimpinan yang berbeda, tegas, jujur, dan penuh empati. Dalam dunia politik yang keras, kehadiran mereka membuktikan bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuatan fisik, tetapi keteguhan moral. Tas kantor perempuan dan dunia kerja. Perubahan zaman membawa perempuan ke berbagai profesi yang dahulu dianggap mustahil. Mereka menjadi pilot, insinyur, jurnalis, pengusaha, bahkan pemimpin perusahaan besar. Di desa-desa, perempuan juga menjadi motor ekonomi keluarga, mengelola usaha kecil dan menggerakkan komunitas. Namun perjuangan belum berakhir. Perempuan masih harus menghadapi diskriminasi, upah yang tidak adil, dan stereotip sosial. Tapi semangat mereka tidak pernah padam. Dari ruang rapat hingga pasar tradisional, dari gedung tinggi di kota hingga ladang di pedesaan, perempuan Indonesia terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka adalah tulang punggung bangsa. Globe dengan Asia Australia perempuan di dunia digital dan globalisasi. Memasuki abad ke-21, tantangan baru muncul dalam bentuk teknologi dan globalisasi. Dunia digital membuka ruang tanpa batas bagi perempuan Indonesia untuk bersuara, berkarya, dan berinovasi. Dari konten kreator, penulis, hingga aktivis online, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan inspirasi dan perjuangan. Perempuan muda kini tidak lagi hanya meniru, tapi mencipta. Mereka menggunakan teknologi untuk memberdayakan, mengedukasi, dan memperjuangkan isu-isu sosial seperti kekerasan, kesetaraan, dan lingkungan hidup. Semangat Kartini kini menjelma dalam bentuk baru, suara digital yang menembus batas zaman. Matahari terbit penutup, api yang tak pernah padam. Perjalanan panjang perempuan Indonesia adalah kisah tentang keteguhan yang melampaui generasi. Dari Kartini yang menulis dalam kesunyian, Kat Nyak Dien yang berjuang di hutan, hingga perempuan modern yang memimpin perusahaan dan negara,
Semuanya terhubung oleh satu hal, cinta terhadap bangsa dan keyakinan bahwa perubahan dimulai dari keberanian. Perempuan Indonesia bukan hanya pelengkap sejarah, mereka adalah penulisnya. Dan selama api itu masih menyala di hati mereka, Indonesia akan terus memiliki harapan.